Huh? 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 Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NIM 0859343969. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 3 tuton dari mata kuliah Filsafat Ilmu, di mana kita diminta untuk membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan bukan sekadar metafora. Layaknya tiang dalam sebuah bangunan, pilar pendidikan adalah fondasi konseptual yang menopang seluruh sistem agar tidak runtuh saat menghadapi guncangan zaman. Tanpa pilar yang kokoh, pendidikan hanya menjadi transmisi informasi, bukan pembentukan manusia. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya, pilar bukan tentang kurikulum semata, melainkan tentang arah, nilai, dan relasi dalam proses mendidik. Yang kedua, 3 prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang di depan memberi teladan. Pemimpin dan guru harus menjadi contoh nyata, bukan hanya memerintah. Keteladanan adalah kurikulum yang paling jujur karena murid belajar dari apa yang dilihat, bukan hanya apa yang didengar. Yang kedua, Ing Matya Mangun Karso, yang di tengah membangun kehendak atau motivasi. Guru hadir bersama peserta didik membangkitkan semangat, mendorong prakarsa, dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Ini adalah prinsip fasilitasi guru, bukan pusat, melainkan penggerak. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang di belakang memberi dorongan. Guru memberi ruang bagi murid untuk mandiri, sambil tetap hadir sebagai penguat di belakang. Prinsip ini menjadi semboyan resmi pendidikan nasional Indonesia, namun sayangnya sering berhenti di simbol. 3. Analisis relevansi dan tantangan di era digital. Pembelajaran daring relevansi. Ing Matya Mangun Karso sangat krusial dalam pembelajaran daring, karena motivasi murid sangat mudah anjlok tanpa kehadiran fisik guru. Tantangan aktual, pandemi COVID-19 membuktikan bahwa banyak guru gagal menjadi penggerak di tengah. Pembelajaran daring justru berubah menjadi pengiriman tugas massal. Riset Kemendikbud 2021 menunjukkan learning loss yang signifikan, terutama di daerah 3T. Ini bukan kegagalan teknologi, ini kegagalan relasi pedagogis. Literasi digital, relevansi. Ingarso Sung Tulodo menuntut guru menjadi teladan literasi digital, bijak dalam bermedia sosial, kritis terhadap informasi, dan etis dalam dunia cyber. Tantangan aktual, kenyataannya banyak pendidik sendiri belum memiliki kompetensi digital yang memadai. Bagaimana guru bisa menjadi teladan literasi digital jika guru itu sendiri tidak mampu membedakan hoaks dari fakta? Disinilah terjadi krisis keteladanan digital. Karakter peserta didik, relevansi. Ketiga prinsip bersama-sama membentuk ekosistem pendidikan karakter teladan, motivasi, dan otonomi. Tantangan aktual, era digital menghadirkan ancaman serius, distraksi algoritmik, konten negatif, dan budaya instan yang merusak daya juang. Karakter tidak bisa dibentuk hanya lewat mata pelajaran PKN. Ia harus hadir dalam setiap interaksi antara guru dan murid, yang kini semakin tereduksi menjadi interaksi layar. Peran guru, relevansi. Tuturi Handayani idealnya mendorong guru menjadi fasilitator yang memberi ruang eksplorasi mandiri bagi murid. Tantangan aktual,
Namun, sistem pendidikan kita masih terjebak pada paradigma guru sentris, guru sebagai sumber tunggal pengetahuan. Paradoksnya, di era di mana semua informasi tersedia di Google, guru yang tidak bertransformasi perannya akan kehilangan relevansi. Bukan karena teknologi, tetapi karena mereka tidak menjalankan Tutwuri Handayani secara sesungguhnya. Yang keempat, refleksi, pilar sebagai jawaban atas persoalan pendidikan nasional. Guru kurang kompeten digital. Kembali ke Ingarso, guru harus terus belajar agar layak menjadi teladan. Motivasi belajar rendah, aktifkan Ingmatya, ciptakan pembelajaran yang bermakna, bukan sekadar mengejar nilai. Murid tak mandiri dan kritis, terapkan Tutwuri, beri kepercayaan dan ruang eksplorasi, bukan instruksi terus-menerus. Degradasi karakter, integrasikan ketiga pilar sebagai kultur sekolah, bukan hanya dokumen kurikulum. Ki Hajar Dewantara menulis prinsipnya lebih dari 1 abad lalu. Namun justru di era digital inilah relevansinya paling diuji. Teknologi bisa mempercepat akses, tetapi tidak bisa menggantikan relasi manusiawi yang menjadi inti dari ketiga pilar tersebut. Tantangan kita bukan memilih antara modernitas dan tradisi, melainkan menyinergikan keduanya, menjadikan prinsip Ki Hajar Dewantara sebagai kompas di tengah arus digitalisasi yang deras.